Taslih TV. Pada video sebelumnya, kita telah singgung bahwa bangsa Yahudi secara praktis telah kehilangan kontak dengan Palestina sejak 1800 tahun lalu. Tepatnya pada tahun 135 Masehi, setelah Romawi menghabisi pemberontakan bangsa Yahudi yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Pemberontakan tersebut berujung pada habisnya bangsa Yahudi di tanah Palestina dan jatuhnya benteng Masada di tangan Romawi, sehingga Romawi kembali membangun Aelia Capitolina yang kini dikenal dengan kota Al-Quds. Satu-satunya hubungan yang masih ada antara bangsa Yahudi dan Palestina sejak saat itu hanyalah hubungan agamis, bahwa mereka akan dikumpulkan kembali ke tanah suci Palestina saat Mesias datang ke bumi. Walau begitu, para tokoh agama, rabi, dan pemuka mereka pun saat itu menolak merelasikan dengan usaha manusiawi untuk hijrah kembali ke Palestina demi menunggu Mesias atau juru selamat dalam keyakinan Yahudi. Sebab mereka beriman bahwa kehancuran negara mereka dan terusirnya mereka dari tanah Palestina dikarenakan dosa-dosa mereka. Namun banyak perubahan penting terjadi dalam sejarah Eropa yang berpengaruh besar terhadap bangsa Yahudi dan dalam terbentuknya gerakan Zionisme. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bangsa Yahudi sebelum abad 20 berdomisili di Eropa. Maka untuk memahami perjalanan sejarah proyek pendudukan Zionis pun kita harus memahaminya dengan keadaan yang berkembang di Eropa. Sejak abad 16 Masehi muncul gerakan reformasi agama di Eropa yang disebut dengan Protestant Reformation, yang bertitik pusat pada keimanan terhadap perjanjian lama Alkitab atau Torah. Gerakan ini memandang berdasarkan konsepsi Torah bahwa bangsa Yahudi adalah penduduk Palestina yang terdiaspora di atas bumi. Gerakan ini juga berkeyakinan bahwa bangsa Yahudi akan kembali dikumpulkan di tanah Palestina untuk menyongsong Mesias yang akan menasranikan mereka dan kemudian memimpin mereka untuk menjadi pemenang dalam peperangan Armageddon, sehingga lahirlah masa yang berlanjut 1000 tahun ke depan dengan dunia diliputi kebahagiaan. Para pemeluk Protestan ini merupakan mayoritas penduduk Britania, Amerika Serikat, Belanda, dan setengah dari penduduk Jerman. Demikianlah kemunculan Zionis non-Yahudi, khususnya di tengah pemeluk Protestan, dan merekalah yang mendukung proyek-proyek Zionis atas dasar agama. I say again, you need not be a Jew to be a Zionist. Di sisi lain, Eropa khususnya di abad 19 menyaksikan berbagai perubahan politik substansial. Sejak revolusi Prancis terhadap pemerintahan monarki tahun 1789, terbentuklah negara Eropa modern dan tersebarlah konsepsi nasionalis dan sistem sekuler yang memisahkan agama dari negara, sehingga peran gereja pun termarginalkan. Setelah dibebaskannya bangsa Yahudi dengan dipenuhinya hak-hak kewarganegaraan mereka, terkhusus di Eropa Barat, mereka pun mudah untuk menembus lingkup sosial dan lembaga pemerintahan Eropa dan membawa mereka mendapatkan kursi strategis yang memiliki pengaruh kuat di kancah politik, ekonomi, maupun sosial. Hal sebaliknya terjadi di negara Rusia dan Eropa Timur yang merupakan tempat domisili terbesar bangsa Yahudi dunia. Konsepsi nasionalis yang terjadi di sana dibarengi superioritas, kekejaman, dan teror terhadap bangsa Yahudi, sehingga mereka pun melakukan perlawanan dan berpartisipasi dengan gerakan revolusioner kiri yang berseberangan dengan pemerintahan Kaisar Rusia. Puncaknya terjadi saat terbunuhnya Kaisar Rusia Alexander II pada tahun 1881 dengan dituduhnya bangsa Yahudi di balik otak pembunuhan Kaisar. Sejak saat itulah gelombang kekerasan terhadap bangsa Yahudi meningkat dan mereka menyebutnya dengan antisemitisme. Kelanjutan dari situasi tersebut adalah bahwa bangsa Yahudi berusaha mencari solusi untuk keluar dari krisis yang mereka alami. Kemudian banyak dari mereka pun memilih untuk bermigrasi ke Eropa Barat dan benua Amerika. Inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan persoalan Yahudi. Situasi ini dimanfaatkan oleh gerakan Zionis untuk menyeru dunia Eropa demi mencari jalan keluar bagi persoalan Yahudi dengan mendirikan entitas aman dan independen di atas tanah Palestina. Kebanyakan masyarakat Eropa dan Amerika pun bersimpati dan mendukung kampanye ini,
baik dengan latar belakang agama maupun atas dasar menghindari beban kedatangan eksodus Yahudi ke negeri mereka. Lemahnya Kesultanan Utsmaniyah, di mana Palestina menjadi salah satu wilayahnya, juga berperan penting dalam membentuk situasi nyaman pada berdirinya proyek Zionis untuk mengisi kekosongan pasca runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah dan untuk mencegah kekuatan Islam yang akan datang. Muncullah ide membangun negara pemisah di antara timur terusan Suez dan barat negeri Syam pada akhir abad 19. Negara tersebut dimaksudkan sebagai entitas asing di jantung dunia Islam yang memisahkan wilayah Islam Asia dan wilayah Islam Afrika dan berujung pada tercegahnya kesatuan wilayah Islam dan terjamin kelemahan dan pepercahannya. Pada langkah selanjutnya, entitas asing tersebut juga ditugaskan untuk memukul setiap perkembangan kultural yang kuat di wilayah ini, serta menyibukkan dunia Islam dengan konflik berkepanjangan dan menguras energi. Atas semua tugas yang dilakukan oleh negara pemisah inilah, negara-negara barat menjadi sponsor utama demi kelangsungan negara pemisah tersebut, dan mereka menjadi sekutu kuat dengan konsep simbiosis mutualisme. Alasan-alasan inilah yang penting dipahami oleh setiap muslim bahwa proyek Zionis kontra setiap umat Islam yang bercita-cita pada kesatuan dan kebangkitan, dan bahwa proyek Zionis bukan hanya kontra bangsa Palestina saja. Taslih TV